Bertahun-tahun aku terbaring di tempat tidur tanpa guna. Setiap tarikan napasku berbau kematian. Di ranjang kematianku, satu-satunya yang datang menjengukku adalah putriku, dengan Kruk yang membenciku hampir sepanjang hidupnya. Aku dengar kabarnya. Kau sekarat Dewi. Dewi, jangan berpura-pura jadi ibu penyayang di depanku. Dulu saat aku kuliah di kota selatan, kau, untuk membuatku tangguh, menggunakan 800 juta rupiah sebulan untuk mendorongku ke daerah kumuh. Aku diserang berkatmu. Aku harus melompat dari gedung untuk bertahan hidup. Dan kaki ini, semua berutang budi padamu. 800 juta rupiah? Itu tidak mungkin benar. Aku jelas memberimu 100 miliar rupiah. Sayang Mia mulai sekolah besok. Ini uang yang kusimpan untuknya. 100 miliar rupiah untuk sewa. Pastikan dia di tempat yang aman dan nyaman. Don't see. Itu tidak benar. Ibu tidak akan pernah melakukan itu. Bukan seperti itu kejadiannya. Waktu itu, kau menggunakan 800 juta rupiah untuk mengirimku langsung ke neraka. Sekarang, aku akan menggunakan 800 juta rupiah yang sama itu untuk membelikanmu peti mati termurah yang bisa kau temukan. Mia. Di kehidupanmu berikutnya, jangan perlakukan putrimu sendiri seperti dia tak berguna. Dewi, aku tahu apa yang ingin kau tanyakan. Tentu saja itu aku. Semuanya aku yang lakukan. Aku menghabiskan 800 juta rupiah sebulan untuk menyewa tempat kumuh untuk Mia di daerah kumuh. Dan aku memastikan dia percaya bahwa semua ini adalah ide kamu. Tenang, aku tidak hanya menyia-nyiakan sisa uangnya. Aku membeli apartemen bagus di lingkungan terbaik untuk anakku. Jangan salahkan aku untuk ini. Kalau mau menyalahkan siapapun, salahkan dirimu sendiri karena tidak memberiku seorang putra. Sedangkan untuk gadis tak berguna itu, Mia, dia sudah tidak berguna. Mulai sekarang, aku akan menggunakan setiap sen milikmu untuk memberikan kehidupan yang layak untuk anakku. Jadi kau bisa beristirahat dengan tenang. Hanya di ranjang kematianku, aku baru tahu bahwa pria yang kucintai sepanjang hidupku selama ini mengatur siasat dan memanipulasi di belakangku. Dia mengubah semua orang melawanku. Dia membuat putriku menderita seperti itu dan membuatnya cacat seumur hidup. Di kehidupanmu berikutnya, jangan perlakukan putrimu sendiri seperti dia tak berguna. Beristirahatlah dengan tenang. Dewi. 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 Transfer saja 100 miliar rupiah yang kau tabung untuk sewa Mia padaku. Aku yang akan urus tempat tinggalnya. Aku telah terlahir kembali. Aku kembali ke hari aku akan mengirim pembayaran sewa pertama putriku. Dewi. Mia sendirian di kota selatan. Dia tidak kenal siapa-siapa atau jalan-jalan di sana. Transfer saja 100 miliar rupiah itu padaku. Aku punya teman yang akan bayar semuanya di muka. Dengan begitu, dia bisa menetap tanpa khawatir. Benar, itu aku. Aku hanya menghabiskan 800 juta rupiah sebulan untuk menyewa tempat kumuh untuk Mia di daerah kumuh. Dan sisanya, aku membeli tempat untuk anakku di bagian terbaik kota. Di kehidupan lampau, aku benar-benar percaya pria ini adalah ayah dan suami yang baik. Jadi, saat investasinya gagal dan dia menghabiskan semua tabungan keluarga kami, aku bilang padanya, jangan khawatir sayang, kamu masih punya aku. Untuk menjaga citra terhormatnya sebagai lektor kepala, aku mengubah diriku menjadi kuda pekerja tanpa pikiran. Akulah yang menopang seluruh keluarga ini dan semua pengeluaran. Aku sangat sibuk, hampir tidak punya waktu untuk ada di sana untuk putriku sendiri. Aku meninggalkannya sepenuhnya di tangan si ayah penyayang itu, Ardi. Untuk menebusnya, aku selalu menyuruh Ardi memberinya tunjangan yang besar. Aku mencoba segala cara untuk mendekatinya.
Tapi sekeras apapun aku berusaha, gadisku tetap menjauh semakin jauh dariku. Baru di kehidupan lampau, saat putriku dirampok, dia memutuskan hubungan denganku sepenuhnya dan tidak pernah menoleh lagi. Hanya di ranjang kematianku aku tahu bahwa ayah dan suami baik ini sebenarnya menggunakan uang yang kuberikan untuk Mia untuk menghidupi keluarga lain di samping. Dewi, pada yang ada di pikiranmu, Mia adalah satu-satunya putriku. Tentu saja aku akan memperhatikannya. Tidak. Apartemen Mia. Ku akan menyewa satu untuknya di kota selatan. Dewi, maksudmu apa? Kamu sibuk sekali dengan pekerjaan. Aku coba meringankan bebanmu. Apa kamu benar-benar pikir hanya karena aku tidak membawa uang pulang selama bertahun-tahun, itu memberimu hak untuk merendahkanku? Kalau kamu tidak begitu mendominasi, apa Mia akan begitu menjaga jarak? Yang kamu lakukan cuma memberinya uang. Pernahkah kamu bertindak seperti seorang ibu sehari pun? Kamu membuat Mia merasa bahwa di rumah ini hanya ada uang dingin dan tidak ada sedikit pun kehangatan. Setiap kata yang kamu ucapkan dimaksudkan untuk menggambarkanku sebagai ibu yang mendominasi, berhati dingin, mengontrol, dan monster. Di kehidupan lampauku, itulah yang akhirnya aku jadi. Dengan terus-menerus direndahkan, aku jadi tidak percaya diri dan diliputi rasa bersalah. Aku percaya fakta bahwa putriku menjauh adalah sepenuhnya salahku. Tapi sekarang aku merasa semuanya begitu konyol. Kamu benar. Aku memang tidak cukup hadir sebelumnya. Jadi aku sudah memutuskan bahwa mulai sekarang, segala hal yang berkaitan dengan putriku akan ku handle sendiri. Maksudmu apa? Kamu harus menangani setiap hal kecil sendiri? Aku mengerti sekarang. Kamu ingin Mia percaya bahwa ibunya lebih peduli padanya daripada ayahnya sendiri, kan? Kamu ingin mengambil Mia dariku, begitu kan? Biar ku jelaskan satu hal. Akulah yang membesarkan Mia. Dengar. Tunggu saja. Oh, siang. Tunggu ya, aku akan menunggu. Aku menghitung hari sampai aku mengirimmu dan seluruh keluargamu langsung ke neraka. Hah? Itu suara Mia. Di kehidupan lampau, sampai hari aku mati, Mia tidak pernah lagi memanggilku ibu. Di kehidupan ini, ibuku akan melindungimu, apapun yang terjadi. Mia. Ibuku punya 100 miliar rupiah. Untukmu menyewa apartemen aman di kota selatan yang terbaik yang ada. Tunggu saja aku akan pesan tiket pesawat sekarang juga. 100 miliar? Ayah bilang kamu cuma memberiku 800 juta rupiah sebulan dan menyuruhku tinggal di daerah kumuh, katanya buat menguatkanku. Putriku, aku sangat menyayanginya. Kupikir memberinya segala yang terbaik secara materi akan menebus ketidakhadiranku. Tapi aku tak pernah membayangkan dia melewati neraka seperti itu. Mia, dia sudah membohongimu selama ini. Jangan dengarkan orang lain. Tunggu saja ibu sampai di sana, oke? Oke. Di kehidupan lampau, putriku diserang keesokan harinya setelah pindah ke daerah kumuh. Di kehidupan ini, aku ada turun tangan sekarang dan masih ada waktu untuk mengubah segalanya. Budi, dapatkan aku tiket pada penerbangan paling awal ke kota selatan. Juga tunda semua pekerjaan untuk beberapa hari ke depan. Dan ajukan cuti panjang ke HR. Direktur, Anda hidup untuk pekerjaan. Kenapa tiba-tiba minta cuti panjang? Ada masalah? Lakukan saja seperti yang kukatakan. Dan juga, kumpulkan semua catatan transfer antara aku dan suamiku. Rapikan semuanya. Oke. Hei, kalian dengar ini? Ibu Dewi bertengkar lagi dengan keluarganya pagi ini. Suaminya pria yang hebat, dia sudah hampir tak tahan dengannya. Ya, Profesor Ardi pria yang sangat baik. Maksudku, lihat, dia begitu lembut dan halus. Pria keluarga sejati yang memuja istrinya. Ya, Biar ku katakan, Ibu Dewi, dia tak tahu betapa beruntungnya dia. dia terlalu mengontrol. Layaklah. Di kehidupan lampau, mulai beredar rumor bahwa aku kejam dan berhati dingin, dan keluargaku hancur. Awalnya kukira mereka hanya iri, tapi sekarang aku lihat bahwa rumor ini muncul setiap kali aku menolak Ardi saat dia minta uang terlalu banyak. Sepertinya ada mata-mata di perusahaan. Wah. Ibu Dewi pagi-pagi sekali sudah bekerja keras di perusahaan lagi. Kalau menurutku, kenapa seorang wanita harus berjuang begitu keras? Seperti aku, cari pria yang benar-benar peduli padamu dan dia akan mengurus segalanya, mengaturnya dengan sempurna untukmu. Bukankah itu jauh lebih baik? Apa yang kamu mau? Proyek baru yang dikembangkan perusahaan butuh tanda tangan Ibu Dewi. Apa ini?
buka dan lihat. Wah, selamat ulang tahun pernikahan ke-10. Terima kasih, sayang. Ibu Dewi, kamu sepertinya suka ya dengan pulpenku. Oh, pulpen ini, suamiku, si profesor, saat dia mendukung proyekku, langsung memberikannya padaku. Kalau kamu sangat suka, Ibu Dewi, ini, kamu boleh memilikinya. Kamu boleh pergi sekarang. Kamu, Sayang, aku tidak sengaja menaruh pulpen yang kamu berikan padaku. Kamu... Ayo, marahi aku. Tolong bangun. Itu cuma pulpen. Aku akan belikan kamu yang baru. oh pulpen ini, suamiku, si profesor, saat dia mendukung proyekku, langsung memberikannya padaku. Sayang, tentang proposalku itu, ada beberapa bagian yang aku tidak yakin. Bisa bantu memperbaikinya? Dewi, ya, kamu tahu bidang akademik itu berbeda. Dengar, aku benar-benar tidak bisa membantumu dalam hal ini. Tidak heran. Tidak heran Citra, dengan pekerjaannya yang asal-asalan, bisa naik jabatan dengan mudah. Tidak heran. Dia tidak mau mendukungku. Jadi itu sebabnya dia sudah memberikan namanya ke orang lain. Halo, hey Fajar, aku butuh bantuan. Siapkan rantai bukti yang kuat yang membuktikan Ardi menyalahgunakan dana penelitian universitas bersama dengan laporan bank. Begitu sudah siap, laporkan secara anonim langsung ke komite disipliner di universitasnya. Oke. Ardi, bersiaplah menghadapi konsekuensi dari balas dendamku. Direktur, saat aku memeriksa catatan transfer yang Anda berikan kepada Profesor Ardi, aku menemukan sesuatu yang aneh. Dari uang yang Anda transfer ke Profesor Ardi, ada sejumlah 150 miliar rupiah yang dia alirkan melalui beberapa rekening dan berakhir di sebuah taman kanak-kanak terkenal internasional. Tenang, jangan terburu-buru. Kita akan segera sampai di rumah. Hei, pelan-pelan. Aku bilang pelan-pelan. Hati-hati, hati-hati. Leo, sayang, kamu sakit ya? Biar ayah lihat. Ini semua salahmu. Sudah kukatakan jangan biarkan Leo berlari secepat itu. Anak laki-laki seusianya memang penuh energi. Leo kita ini adalah satu-satunya penerus keluarga Ardi. Dia adalah harta kita. Kita tidak bisa mengambil risiko dengannya. Ya. Ini semua salahku. Lain kali, aku akan pastikan untuk mengawasi Leo dengan ketat. Penerus satu-satunya ya? Ayah, ini benar-benar sakit. Apa aku akan jadi cacat? Kalau sakit, tahan saja. Dan kalau kau jadi cacat, itu salahmu sendiri. Semua perhatian dan kasih sayang ini, kapan kau pernah menunjukkan sedikit pun pada Mia? Pak Haris, Leo kami sangat tergila-gila pada piano Grand Steinway itu. Dan les privat dengan seorang maestro yang Anda dapatkan untuk Leo sangat efektif. Kami berencana memperpanjangnya untuk 1 tahun lagi. Dengan orang tua yang semurah hati seperti Anda, Leo adalah anak yang beruntung. Dia pasti akan mencapai hal-hal hebat di masa depan. Tentu saja, orang tua yang sayang anaknya pasti merencanakan masa depannya dari jauh-jauh hari. Anakku, Leo, pantas dapat yang terbaik. Dulu Mia sangat suka main piano. Dia memang berbakat. Makanya aku repot-repot konsultasi sama guru musik ternama. Benar-benar ahli. Waktu Ardi tahu, dia datangi aku dengan janji-janji, minta uang. Heyang! Aku sudah riset. Profesor Lee dari konservatori itu ahli top di negara ini. Mia kita ini benar-benar berbakat. Jangan sampai bakatnya terbuang. Tapi begini, biayanya 200 miliar rupiah untuk setahun penuh. Untuk uang tambahannya, akan kita pakai semua buat Mia. Beliin piano terbaik, sewa ruang latihan terbaik. Dia tidak akan kekurangan apa-apa. Percaya deh. Tapi kemudian Mia, dia jadi tertutup banget. Suasana hatinya makin lama makin buruk. Kenapa Mia kelihatannya sangat menderita waktu lagi latihan? Emangnya kamu sewa guru yang bener? Sayang, kamu sibuk kerja terus nggak tahu keadaan. Profesor Lee itu sifatnya jelek banget, nggak nerima murid. Aku harus maksain semua hubungan buat cari guru di pusat komunitas, yang pengalamannya banyak. Kalau Mia, kayaknya dia. Cuma sesaat aja minatnya. Ini semua salah kamu. Kamu manjain dia berlebihan. Kamu nggak pernah disiplinin dia. Dan cuman aku sendiri. Aku nggak bisa ada di mana-mana. Cuma dengan beberapa kata, Ardi alihkan semua kesalahan ke aku. Buat aku merasa itu salahku. Baru kemarin aku nemu buku harian Mia dan ketahuan rahasia yang dia sembunyikan selama ini. Ini
Ini Hari ini di piano, Pak Haris pukul tanganku lagi pakai penggaris. Pak Haris bilang permainanku cuma bunyi-bunyian. Bilang aku sudah tidak bisa ditolong. Kalau bukan karena orang tuamu punya uang, aku tidak akan repot-repot mengajarimu. Tanganku sakit sekali, tapi aku tidak berani bilang ke ibu. Dia pasti mengira aku cengeng. Semua touch piano itu rusak. Bahkan tidak bisa kembali ke posisi semula. Mia, pianomu benar-benar sampah. Yuk dapat ini dari tempat sampah. Putriku, ada apa yang sudah dia alami? Sesudah lulus SMA, aku ingin jalan-jalan ke Eropa. Ayah bilang, ibu mengira aku mengagumi hal-hal asing. Dan menyuruhku ikut tur bus murahan. Duduk. Hei semua, lihat ke sini. Lihat apa yang ada di tanganku. Ini oleh-oleh khas daerah kita. Kenari dan kacang tanah. Biar ku jelaskan kacang tanah ini, kenari ini. Aku jadi sakit karena makan itu. Pemandu wisata menganggapku merepotkan. Dan membuangku di pinggir jalan. Tunggu aku belum naik bus. Semua teman sekelasku memposting di media sosial, Louvre dan Menara Eiffel. Hanya aku yang ditinggalkan di pinggir jalan oleh pemandu wisata penipu. Tidak ada yang peduli. Mia, bukan begitu kejadiannya. Dewi, Mia baru saja lulus SMA. Dia pantas dapat sedikit liburan. Aku mendaftarkannya di tur seni Eropa kelas atas. Harganya tidak terlalu mahal, cuman 150 miliar rupiah. Asal Mia suka, aku akan transfer uangnya. Yote, kau kayaknya pernah melakukan itu. Dia juga ditipu. Hari ini kan acara kedewasaanku. Kata ayah, ibu bahkan nggak mau aku pamerin. Cuman beliin aku baju yang harganya beberapa puluh ribu rupiah ini. Guruku bilang penampilanku terlalu lusuh, jadi pidatoku di depan seluruh sekolah dibatalkan. Dewi, acara kedewasaan itu momen penting dalam hidup Mia. Momen yang benar-benar spesial. Kita nggak bisa asal-asalan untuk hal ini. $80.000 untuk sebuah gaun itu nggak mahal. Kata ayah ibu, mau aku jadi kuat. Waktu mulai sekolah, dia beliin aku tiket berdiri. Aku naik kereta lambat, berdiri selama 3 hari 3 malam. Ini pertama kalinya Mia kuliah. Kita mau dia bahagia. Dia terbang kelas 1, $30.000. Kata ayah ibu, Tidak, Mia, bukan begitu kejadiannya. Bukan seperti itu. Mia, tolong. Bukan begitu kejadiannya. Akulah yang mengecewakanmu, sayang. Mia, sayangku. Aku benar-benar minta maaf. Aku minta apa? Dulu aku pikir uang yang aku berikan akan membuat putriku hidup seperti putri. Tapi aku nggak pernah membayangkan semua uang itu diambil oleh yang disebut ayah penyayang itu. Sampai sen terakhirnya. Dan diberikan ke anaknya dengan wanita lain. Tunggu, aku belum naik bus. Aku akhirnya mengerti. Meski aku sudah memberikan segalanya untuk putriku, mengorbankan semuanya, dia malah semakin diam. Dia semakin menjauh dariku. Semua ini adalah karena suamiku yang luar biasa selama 20 tahun, Ardi. Oh, sayang. Pendaftaran sekolah dan rumah tangga Leo butuh 300 miliar rupiah untuk diselesaikan. Kapan kamu akan mentransfer uang itu ke aku? Tenang saja, Leo adalah satu-satunya sayangku. Mia adalah tumpuan hidup Dewi. Aku bisa saja membuat alasan untuk mendapatkan uangnya. Sayang, kamu hebat sekali. Aku tahu kamu tidak akan mengecewakanku. Leo, beri ayah ciuman. terima kasih ayah. Anak baik, terima kasih sayang. Ayo pergi. Sayang, kamu sudah pulang. Sayang, kamu pasti lelah bekerja. Masakan yang aku buat hari ini semua favoritmu. Ayo, cuci tanganmu dan makan. Banyak sekali makanan hari ini. Kamu benar-benar sudah bekerja keras. Aku tidak lelah. Kamu yang lelah mencari uang untuk keluarga. Sayang, masakan ini adalah favoritmu. Coba. Dewi, aku baru-baru ini menemukan kesempatan belajar di luar negeri untuk Mia. Ini akan sangat membantu untuk karier masa depannya sebagai jurnalis. Ini kesempatan langka. Namun ini membutuhkan setoran 300 miliar rupiah. Transfer ke aku besok. Oh, beneran? Kesempatan yang luar biasa. Kenapa aku belum dengar Mia menyebutkannya? Program sekolah apa itu? Aku cuma mau menjadikannya kejutan untuk Mia. Jangan tanya-tanya saja, nanti kejutannya rusak. Besok transfer saja uangnya padaku, nanti aku yang urus.
$300.000 bukan jumlah kecil. Begini saja, kirimkan saja padaku info kontak untuk proyeknya dan detail rekening mereka. Aku akan transfer langsung ke mereka. Kalau tidak, semua transfer bolak-balik ini cuma merepotkan, kan? Dewi, maksudmu apa? Kau harus ikut campur urusan kecil apapun. Apa kau tidak percaya padaku? Dengar, aku melakukan ini demi Mia. Kau sibuk sekali dengan pekerjaan. Sekarang kau akhirnya mau berbuat baik untuk putri kita. Kau malah cerewet denganku. Kau cuma mau terlihat baik di depan Mia, ya? Ini bukan soal percaya. Dan aku tidak mencoba mengalahkanmu di depan Mia. Aku hanya tidak percaya kalau uang ini akan dipakai untuk Mia. Apakah 300.000 ini kejutan untuk Mia? Atau kejutan untuk Citra? Hei, kamu. Dewi, lihat aku. Jangan berani-beraninya kau bicara omong kosong. Citra itu rekan kerjamu. Kau tidak bisa sembarangan memfitnahnya tanpa bukti. Oh, benarkah? Hari ini, di pintu masuk Taman Kanak-Kanak Internasional, ada seorang pria menggendong Leo. Dia bahkan membelikan Citra piano Steinway. Katakan, apakah pria itu kamu? Atau mataku yang salah lihat? Ini... Director Evan. Sudah sangat malam. Apa yang membawa Anda ke sini pada jam seperti ini? Ardi, seseorang melaporkanmu secara anonim ke universitas karena menggelapkan dana. Buktinya sudah dikirimkan padaku. Tidak. Direktur Evan, ini pasti salah. Ini tuduhan palsu. Setiap pengeluaran saya benar-benar transparan. Setiap transaksi dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Direktur Evan, Anda harus percaya padaku. Dan bukti ini ada tepat di mejaku. Alasan apa yang kumiliki untuk mempercayaimu? Besok pagi pukul 9, sebaiknya kau melapor ke universitas untuk penyelidikan internal. Sudah jelas? Ngerti. Aku akan datang tepat waktu. Aku akan bekerja sama sepenuhnya dengan penyelidikan. Dewi, itu kamu? Kamu wanita gila. Kamu coba menghancurkan aku. Kamu pikir kamu siapa? Kamu cuma wanita yang nggak bisa punya anak laki-laki. Satu-satunya yang kamu bisa cuma cari uang. Itu gunanya uangmu. Kamu bajingan. Biar ku beritahu, setiap sen yang aku habiskan sekarang adalah investasi untuk masa depan keluarga Ardi masa depan. Rumah ini semuanya milik Leo. Kalau Mia, aku cuma baik-baik sama dia sekarang supaya pas aku tua, dia yang rawat aku. Dia pikir dia istimewa. Satu-satunya nilai kamu sekarang cuma nurut. Dengar, kamu kasih aku uangnya sekarang atau aku cekik kamu. Aku akan mencekikmu. Dengar baik-baik. Semua uangku adalah milik putriku, Mia. Kau tak akan dapat sepeser pun dariku untuk membesarkan anak bajinganmu itu. Wanita gila. Kau pikir aku tidak akan memukulmu? Ayo coba. Kalau berani bunuh aku sekarang juga, aku... Kau mencoba memancingku untuk memukulmu, supaya bisa lapor polisi dengan tubuh penuh memar dan menangis soal kekerasan dalam rumah tangga. Kau pikir wanita gila sepertimu bisa mengakali seorang profesor universitas? Jangan kira hanya karena aku tidak menyentuhmu, berarti aku tidak bisa membuatmu menderita. Kuperingatkan, aku punya banyak cara untuk mendapatkan semua uangmu. Apa yang kau rencanakan? Apa rencanaku? Karena kau tidak mau menyerahkan uangnya, kukatakan padamu, aku punya rencanaku sendiri. Aku akan menguras habis uang Mia dan memberikannya untuk anakku. Ardi bajingan, kalau kau berani menyakiti putriku, aku akan menghantui bahkan dari kubur. Jangan khawatir, aku akan pastikan semua orang tahu bahwa kaulah yang menghancurkan Mia, bukan aku.
Mia, mulai sekarang jangan dengarkan siapapun selain aku. Jangan percaya orang lain, terutama ayahmu. Apapun yang dia katakan, jangan percaya satu kata pun. Aku heran kenapa Mia. Akhir-akhir ini bertingkah aneh, bahkan tidak mau mendengarkan aku lagi. Jadi ternyata kau, penyihir, berkomplot di belakangku. Kau pikir, hanya dengan berbicara dengan Mia beberapa kali, dia akan berpihak padamu? Biar ku beritahu. Aku yang membesarkan Mia. Aku mencuci otaknya bertahun-tahun lalu, hingga dia mengira kau tidak mencintainya. Dan aku punya 1000 cara lain untuk membuatnya semakin membencimu. Mia, maafkan ibu. Ibu sedang banyak tekanan akhir-akhir ini. Pikiranku sedang kacau. Ibu menyalahkan ayahmu dan ibu hampir menyakitimu. Ibu tahu dia berbuat salah, oke? Coba tebak. Menurutmu apa yang kukatakan pada putrimu yang berharga? Hah? Shh. Mia. Ibumu, dia sedang mengalami episode lagi. Jangan salahkan dia. Ayah sudah coba menasehatinya, tapi percuma. Ayah, hentikan saja. Aku tahu ibu. Mulai overthinking lagi. Biarkan dia istirahat yang cukup. Hentikan saja bertengkar dengannya. Aku mohon padamu. Mia, tidak. Bukan itu yang terjadi. Jangan percaya dia. Mia, kamu benar-benar anak kesayangan ayah. Oh iya, aku punya teman di pinggiran kota selatan yang punya rumah kosong. Agak tua sedikit, tapi sangat aman. Kamu bisa tinggal di sana gratis. Aku akan kirim alamatnya sebentar lagi. Turun dari kereta dan langsung ke sana. Jangan beritahu ibumu. Dia pasti akan marah-marah lagi. Jangan pergi, Mia. Jangan pergi. Besok malam. Itu adalah nerakamu di kehidupan lampau. Baiklah, aku akan pergi. Kalau cuman supaya kalian berdua berhenti bertengkar, aku mau melakukan apa saja. Iya, jangan sama sekali. Mia, jangan setuju dengan ini. Jangan pergi. Mia, aku tahu kamu yang paling bijaksana. Kamu harus berangkat sekarang. Tempatnya sangat aman. Mia, tolong jangan pergi. Mia, jangan berani-beraninya kau pergi. Kau wanita gila, kau berani mengacaukan rencanaku? Kau akan menempatkan Mia di lubang neraka itu, sesuatu yang buruk akan terjadi. Itu masalahnya sendiri. Gadis seperti itu harus tahu posisinya. Apa masalahnya dengan sedikit kesulitan? Kalau hanya karena hal kecil yang bodoh dia mencoba bunuh diri, ya itu konsekuensinya sendiri. Bagaimana kau tahu sesuatu akan terjadi pada Mia? Bagaimana kau tahu? Kau yang merencanakan ini, kan? Memangnya kenapa kalau aku yang merencanakannya? Aku pikir kalau aku menciptakan keretakan di antara kalian, aku bisa membuatnya jadi orang yang tak berguna. Tapi siapa sangka? Dia malah bisa masuk kuliah. Kalau dia jadi sukses, anakku tidak akan pernah mendapat kesempatan. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghalangi jalan anakku. Ardi, kau brengsek. Demi anakmu sendiri, kau tega menyakiti darah dagingmu sendiri? Kau monster. Kau akan masuk neraka. Memangnya kenapa kalau dia putri kandungku? Sayangnya, dia cuma gadis tak berguna. Sayangnya kau tidak berguna dan tidak bisa memberiku anak laki-laki. Kau akan masuk neraka. Jadi aku masuk neraka. Demi anakku, aku tidak takut sedikit pun. Begitu Mia pindah ke sini, dia akan hidup dalam bayang-bayang selamanya, melayani seluruh keluarga kita sampai aku tua. Saat itu, aku sudah membentuk citra sebagai suami yang baik dan ayah yang baik. Aku akan bilang kau menjadi gila karena Mia dan kehilangan akal sehat. Lalu aku akan menguasai uangmu dan membesarkan anakku. Mei menjadi jenius tingkat atas dan mengharumkan nama keluarga kita. Setelah urusan Mia ditangani, urusan komite disipliner, aku juga bisa menanganinya. Dan juga semua bukti perselingkuhanku yang kau kumpulkan itu bisa kuhilangkan semuanya.
Saat waktunya tiba, perhitungan kita hari ini akan kita selesaikan pelan-pelan. Kamera keamanan ini terhubung langsung ke polisi. Kalau ada masalah di sini, polisi akan langsung datang. Terima kasih, Fajar. Ada apa-apa ini? Jangan bergerak, polisi. Jangan bergerak sedikit pun. Wah, bukankah itu? Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi di sini? Pak Polisi, ini semua salah paham besar. Salah paham yang sangat besar. Hanya salah paham. Kami masuk dan melihat sendiri wanita ini mulutnya disumpal, diikat ke kursi. Dan kamu bilang itu salah paham? Anda dicurigai melakukan penahanan ilegal, melanggar hukum. Apa? Profesor Ardi menahan Dewi? Bagaimana mungkin? Profesor Ardi dikenal sebagai orang paling baik. Bagaimana mungkin dia melanggar hukum? Pak Polisi, jangan sampai kalian tertipu oleh wanita ini. Ini hanya urusan pribadi antara kami. Kondisi mental istriku belakangan ini tidak baik. Dia berhalusinasi, terus berpikir aku ingin mencelakainya. Aku tidak punya pilihan. Aku takut dia akan menyakiti dirinya sendiri, jadi aku harus mengikatnya, Pak Polisi. Long, jangan menuduh orang yang tidak bersalah. Profesor Ardi dan kami sudah bertetangga bertahun-tahun. Dia selalu lembut. Bagaimanapun kamu melihatnya, dia sama sekali tidak terlihat seperti orang yang akan melanggar hukum, kan? Kan? Pak Polisi, tolong jangan menangkap orang yang salah. Ibu Dewi, apakah yang suamimu katakan benar? Urusan pribadi? Pernahkah kamu dengar urusan pribadi di mana seorang suami mencoba mencekik nyawa istrinya, menggunakan sabuk dan selotip untuk mengikatnya, dan menjadikannya tahanan? Kamu pikir memar di leherku ini adalah sesuatu yang aku palsukan hanya untuk menjebaknya? Tanda cekikan seperti ini tidak mungkin dipalsukan. Siapa sangka Profesor Ardi melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kita memang tak bisa menilai buku dari sampulnya. Bapak Ardi, apa yang ingin Anda katakan? Pak Polisi, Anda tidak bisa hanya mendengarkan cerita dari satu pihak saja. Lihat, luka cakaran di wajahku. Dialah yang mencakariku. Istriku punya masalah kejiwaan. Aku hanya berusaha menenangkannya dan tak sengaja melukainya. Kalau aku memang kasar, menurutmu seorang pria sepertiku mungkin tercakar oleh seorang wanita? Para tetangga, kita sudah bertetangga selama bertahun-tahun. Seperti apa Ardi itu, kalian lebih tahu daripada siapapun. Aku sudah memberikan segalanya untuk keluarga ini. Aku adalah pria keluarga, sederhana saja. Bagaimana mungkin aku melakukan hal yang begitu kejam? Ini semua salahku. Aku tidak merawat Dewi dengan baik dan membiarkannya mengalami masalah kejiwaan ini. Kalau masuk penjara bisa membuatnya merasa lebih baik. Aku akan tanggung kesalahannya. Profesor Ardi memang pria keluarga. Ya, dialah yang mengantar anak-anak ke sekolah dan menjemput mereka setiap hari. Pria seperti itu tidak mungkin kasar. Jangan biarkan dia dijebak. Betul, tapi Dewi dia hanya peduli pada pekerjaan dan jarang di rumah. Dia selalu paranoid. Siapa tahu, mungkin dia memang sakit jiwa. Aku tak pernah tahu Ardi membicarakan keburukanku ke tetangga. Dia benar-benar memikirkan ini dengan matang. Pak Polisi, Profesor Ardi adalah pria yang jujur. Dia tidak licik. Jangan sampai kalian tertipu oleh orang yang punya maksud tertentu. Lagi pula, tidak ada buktinya. Reputasimu di antara para tetangga sudah hancur. Tidak ada yang bisa kamu lakukan padaku. Ibu Dewi, tanpa bukti dan hanya dengan luka-luka ini hanya bisa dianggap sebagai perkelahian timbal balik. Aku punya bukti. Kamera keamananku merekam semua yang baru saja terjadi. Kapan dia memasang kamera? Kau wanita gila, kau coba menghancurkan aku. Kau pikir kau siapa? Kau cuma seorang wanita yang bahkan tak bisa memberiku anak laki-laki. Menghabiskan uangmu adalah hakku. Ya Tuhan, itu Profesor Ardi. Dia monster. Ini bukan kekerasan dalam rumah tangga. Ini percobaan pembunuhan. Jadi ternyata semua pria baik hanya berpura-pura. Jangan berani-beraninya percaya Dewi. Video miliknya ini, itu palsu. Dia memalsukannya. Ardi, kau pikir kami semua idiot? Apa kau benar-benar pikir aku bisa memalsukan rekaman pengawasan hanya untuk menjebakmu? Bapak Ardi, Anda perlu ikut kami ke kantor polisi. Ayo pergi.
Kalian tak bisa menangkapku. Aku tak bersalah. Budi, bekukan semua akun yang kuotorisasi, blokir semua izin pembayaran, bilang identitasku dicuri, dan ada risiko keuangan besar. Mia, Mia, angkat teleponnya. Angkat. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat diakses. Tidak. Aku tidak akan membiarkan tragedi yang sama terjadi pada Mia. Supir, cepat ke bandara. Halo, Direktur Tommy. Ini Dewi. Dengar putriku hilang. Aku mohon tolong, Anda harus membantu saya menemukannya. Terima kasih, terima kasih. Halo, Sekretaris Laras. Dengar putriku hilang. Dia hilang malam ini. Aku mohon tolong, Anda harus membantu saya menemukannya. Namanya Mia. Ya, jika Anda bisa menemukan putriku, saya akan bayar berapapun biayanya. Harga berapapun, syarat apapun. Ya benar. Halo? Ibu Dewi, kami ada di stasiun kereta dan kami sudah menemukan putrimu. Mia putriku, akhirnya aku menemukanmu sayang. Kali ini aku tak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Ibu, akhirnya aku menemukan ibu. Dewi, apa yang sedang kau lakukan? Pertama, kau kirimi aku pesan permintaan maaf, lalu kau suruh polisi menangkapku. Apa kau sudah gila? Ibu Dewi, kami menemukan putri ibu. Lihat, kalau ada masalah, tenang saja dan bicarakan baik-baik. Ibu boleh pergi sekarang. Hubungi kami saja jika butuh bantuan. Terima kasih. Mia. 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 Mia, dengarkan dulu. Sekarang ini berbahaya. Kaulah sumber bahayanya. Kau yang bikin ayah dibawa ke kantor polisi. Sekarang kau bohong ke polisi bilang aku ditipu masuk skema piramida. Apa kau tidak tahan melihatku bahagia? Atau melihat keluarga kita sekali saja berhasil? Putriku, kebanggaan dan sukacitaku saat ini menganggapku sebagai musuh. Aku sangat mengecewakannya. Mia. Mia, beri ibu 1 jam saja. Dengarkan ibu, kalau kau masih mau pergi, maka ibu tidak akan menghentikanmu. "20 tahun cuci otak Ardi telah membangun tembok yang tak terpecahkan di hatinya. Setiap kata yang kuucapkan saat ini hanya akan memperdalam kesalahpahaman dan kebenciannya. Kebenaran tidak selalu butuh kata-kata, ia hanya perlu dilihat. Ingat waktu kau bilang ke ayahmu kau mau terus ikut les piano? Sebenarnya aku sudah menabung 300 miliar rupiah untuk biaya kuliahmu. Tapi ayahmu bilang kalau aku menganggapmu tidak berbakat, tidak sebandung dengan uangnya. Dia mentransfernya ke bocah lelaki itu, Leo. Bahkan mendaftarkannya untuk kelas Master Steinway Private. Tahun kamu lulus, aku sudah menabung 150 miliar rupiah untuk perjalanan kelulusanmu. Tapi ayahmu bilang, kalau aku tidak mau kamu ke luar negeri. Sebenarnya, sehari setelah aku kirim uangnya padanya, dia menghabiskannya semua untuk tas-tas desainer untuk selingkuhannya. Mustahil. Ayah selalu memperlakukan aku dengan sangat baik. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dengarkan ini. Dengar, setiap sen yang aku habiskan sekarang adalah investasiku untuk masa depan keluarga Ardi. Semua yang ada di rumah ini, semuanya adalah milik Leo. Sedangkan untuk Mia, satu-satunya alasan aku baik padanya sekarang adalah supaya ketika aku tua nanti, dia akan melayaniku. Dan dia benar-benar mengira dirinya hebat.
Tidak mungkin, ini tidak mungkin terjadi. Ini tidak mungkin. Gadis seperti dia harusnya tahu tempatnya. Apa artinya sedikit penderitaan? Kalau dia mau mati hanya karena hal sepele, yaitu konsekuensinya. Kalau dia sampai sukses, anakku tidak akan pernah melihat cahaya matahari lagi. Aku tidak akan pernah mengizinkannya. Tidak ada yang boleh menghalangi anakku. Mulai sekarang, dia akan hidup dalam bayang-bayang, melayani seluruh keluarga kita, dan merawatku saat aku tua. Ibu, kenapa dia melakukan ini padaku? Ini semua salahku. Aku tidak melindungimu. Aku sangat menyesal. Ibu, kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Pria itu mengadu domba kita, memakai uangmu untuk bersenang-senang dengan selingkuhan dan anak mereka. Dia akan membayarnya. Jangan khawatir. Semua yang menyakitimu tidak akan kubiarkan seorang pun lolos. Bukti video kekerasan dalam rumah tangganya sangat kuat. Dia akan ditahan setidaknya 15 hari. Tapi dalam 15 hari itu, aku akan pastikan dia merasakan bagaimana rasanya jatuh dari surga langsung ke neraka. Hey Fajar. Dewi, kabar buruk. Ardi sudah bebas. Gak mungkin, kamu bercanda. Tempat kerja Ardi sangat takut skandal akan merusak reputasi mereka. Ikut campur untuk menjamin dia. Karena ini pelanggaran pertamanya. Dan dengan gelar profesornya, polisi hanya memberinya peringatan keras dan melepaskannya. Dia baru saja keluar dan langsung membanjiri ponselmu dengan panggilan. Tapi, aku sudah memblokir nomornya untukmu, jadi kamu tidak akan dapat panggilannya. Saat ini, dia sedang membuat kehebohan besar di perusahaan. Aku kirimkan videonya. Semuanya, aku suami Dewi. Namaku Ardi. Aku mohon pada kalian semua, tolong nasihati dia. Dia jadi sangat paranoid, yakin aku berselingkuh dan ingin menjatuhkannya. Tadi malam dia bahkan menyeretku ke kantor polisi. Aku dikurung di sana. Ku mencintainya. Ku cinta keluarga kami. Aku tidak bisa hanya berdiri dan melihat dia menghancurkan dirinya sendiri. Tolong, aku mohon bicaralah dengannya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Kasihan Profesor Ardi, pria keluarga yang sangat setia. Ibu Dewi tidak tahu betapa beruntungnya dia. Dia membuatnya gila. Ibu? Ada apa? Iya Bapak. Ibu bisa atasi ini. Halo, Ibu Dewi. Rancangan desain untuk proyek tender intimu telah bocor. Citra yang menyerahkannya lebih dulu. Ibu Dewi, proyek tender inti ini adalah prioritas utama perusahaan untuk paruh kedua tahun ini. Ini juga kesempatanmu untuk meraih penghargaan tertinggi di industri. Kau sudah begadang tak terhitung kali untuknya, mencurahkan seluruh jiwa ragamu. Bagaimana mungkin Citra mencurinya? Apa kita punya mata-mata? Aku tahu siapa pelakunya. Pak polisi, saya benar-benar perlu ke kamar kecil. Perut saya tidak enak. Tolong, sekali ini saja, sekali ini saja. Cepat selesaikan. Oke. Oke, sempurna. Ardi, kau benar-benar keterlaluan. Dalam beberapa menit terakhir sebelum polisi membawamu pergi, kau malah menggunakan komputerku untuk mengirim informasi terpentingku ke piaraan kecilmu itu. Ibu, ada apa? Dia tidak hanya menginginkan uangku, dia menginginkan karirku, masa depanku. Dia ingin menjatuhkanku sepenuhnya untuk menghancurkanku sama sekali. Jadi aku akan terus berpura-pura jadi istri yang patuh, terus menjadi mesin ATM untuk dia dan keluarga lain itu. Leo adalah sayangku. Mia adalah segalanya bagi Dewi. Aku bisa membuat alasan apa saja untuk mendapatkan uang darinya. Ibu, ada apa?
Ibu, ada apa? Kalau ada yang mengganggumu, kamu bisa cerita sama ibu. Kamu masih punya ibu. Jangan sakiti dirimu sendiri. Maafkan Ibu Mia, Ibu tidak bisa mengendalikan emosi Ibu. Ibu membuatmu takut. Ibu minta maaf, Ibu benar-benar minta maaf. Ini gara-gara ayahmu. Dia memberikan proyek yang Ibu kerjakan mati-matian selama berbulan-bulan ke piaraan kecilnya. Apa? Bagaimana bisa dia melakukan ini? Bagaimana bisa dia begitu tega? Apakah dia benar-benar tidak punya perasaan keluarga sedikit pun di hatinya? Mia, kamu harus ingat, jangan pernah mengemis belas kasihan siapapun, terutama dari pria yang selingkuh. Begitu mereka selingkuh, hati nurani mereka langsung hilang. Yang harus kita lakukan, gunakan kecerdasan kita untuk melindungi hak-hak kita. Kita harus membuat diri kita lebih kuat. Yuk, sekarang aku tahu harus berbuat apa. Halo, konselor. Saya perlu mengajukan cuti panjang. Ada hal yang sangat penting yang harus saya tangani. Mia. Ibu, pelajaranku bisa dikejar nanti, tapi aku tidak bisa membiarkan ibu menghadapi perang ini sendirian. Ibu sudah memberikan begitu banyak untuk pria itu, untuk keluarga ini. Bagaimana bisa dia begitu tega? Ibu, kita harus membuat para piaraan kecil itu membayar mahal atas perbuatan mereka. Terima kasih, Mia. Ibu, kenapa ibu membawaku ke perusahaan ibu? Kalau dia mau buat keributan, maka kita akan buat keributan yang lebih besar. Ayo pergi. Terima kasih atas kerja keras kalian semua. Kalau kalian melihat istriku, tolong beritahu aku segera. Aku sangat khawatir dengannya. Terima kasih. Terima kasih. Profesor Ardi benar-benar pria baik. Bahkan setelah Ibu Dewi memfitnahnya dan memenjarakannya, dia masih mencarinya tanpa menyimpan dendam. Betul sekali. Menurutku Ibu Dewi cuma dimanja berlebihan. Siapa tahu apa yang sedang dia rencanakan sekarang. Ibu Dewi sudah kembali. Dewi, akhirnya kamu pulang. Kamu dituduh melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan penahanan ilegal. Aku tidak percaya mereka membebaskanmu begitu cepat. Aku benar-benar meremehkanmu. Dewi, sayang, kamu bicara apa? Polisi sudah menjelaskan semuanya. Itu semua hanya ada di kepalamu. Apa kamu kambuh lagi? Ayo, pulang dan kita bicara. Jangan berani-berani sentuh ibuku dengan tangan kotormu. Apa yang terjadi di sini? Mia, bukannya kamu harusnya di sekolah? Kamu di sini bikin masalah sama ibumu. Dia memaksamu untuk keluar sekolah, kan? Dewi, dengar. Kalau kamu marah, luapkan padaku. Kamu tidak bisa menghancurkan masa depan anak kita hanya untuk melampiaskan amarahmu. Waktu menolak menyewa apartemen untuk Mia, aku akhirnya berhasil menemukan tempat untuknya. Dan hanya untuk menyakitiku, kau bahkan tak mengizinkannya pergi sekolah. Bagaimana bisa kau sampai sejauh ini? Kamu sedang mengamuk, dan kau bahkan tak mengizinkan putrimu sendiri pergi sekolah. Bagaimana mungkin kau pantas menjadi seorang ibu? Benar, lihatlah Profesor Ardi. Lihat apa yang telah kau lakukan padanya. Dia benar-benar gila. Dewi, kau bisa menyiksaku semaumu, tapi Mia... Kau tak pernah membesarkannya, kau tak pernah mengajarinya, kau sama sekali tak punya ikatan dengannya. Tapi Mia adalah... Dia putri kecil yang selalu kusayangi. Aku akan memberikan nyawaku untuknya. Dewi, aku memohon padamu, kasihanilah hati seorang ayah tua ini. Tolong, biarkan putriku pergi. Kau akan memberikan nyawamu untuknya, lalu mengapa kau membuatnya tinggal di daerah kumuh dan sengaja menjebaknya untuk dipermalukan? Beraninya kau mengatakan itu? Jangan berani menggunakan hidupmu yang kotor untuk menodai putriku. Dewi, omong kosong apa yang kau bicarakan? Yang kurasakan untuk Mia hanyalah kasih sayang seorang ayah. Apa? Harus aku mati tepat di depan matamu untuk membuktikannya padamu? Ibu Dewi, semua orang di perusahaan tahu Profesor Ardi membesarkan putrimu sendirian. Kaulah yang menghalanginya bersekolah dan sekarang kau memfitnahnya. Apakah kau sama sekali tak punya malu? Benar, lihat saja Profesor Ardi. Lihat apa yang telah kau lakukan padanya. Mia, kemarilah ke ayah. Ayah tahu ibumu memaksamu melakukan ini. Datanglah ke ayah. Ayah akan melindungimu. Berhentilah berakting. Kau tak layak menjadi ayahku. Mia, beraninya kau bicara seperti itu pada ayahmu?
Apa ibumu bilang sesuatu padamu? Ardi, bertahun-tahun cintamu tidak lain hanyalah kebohongan. Kau tahu itu lebih baik dari siapapun. Setiap kata yang kau ucapkan padaku sekarang membuatku muak. Yang paling kubenci adalah dibodohi olehmu selama lebih dari 10 tahun. Jika aku punya pilihan, aku berharap kau bukan ayahku. Kau apa? Kalau aku gimana? Selama bertahun-tahun ini kalau bukan karena ibuku bekerja keras, banting tulang mencari uang untuk menghidupi keluarga ini, mana mungkin kau sanggup menyimpan seorang selingkuhan dan anak rahasia? Perempuan apa? Anak apa? Mia. Menurutmu hanya karena ibumu punya uang lebih banyak dari ayahmu kau bisa meremehkannya sekarang? Sudah lupa semua tahun-tahun ini. Ibumu mengabaikanmu dan bersikap kasar luar biasa. Selalu ayahmu lah yang berusaha mati-matian memberimu yang terbaik dan membesarkanmu. Berusaha mati-matian memberiku yang terbaik? Berusaha mati-matian, lebih tepatnya berusaha mati-matian menghabiskan uang pemberian ibuku untuk selingkuhanmu dan anaknya. Perempuan itu, dia benar-benar memberitahu Mia tentang ini, tapi dia cuma gadis kecil, tak berguna. Apa yang bisa dia lakukan, Mia? Apa kau sadar apa yang kau katakan? Ibumu sudah hilang akal dan sekarang kau juga jadi gila. Apa yang dia janjikan padamu? Membuatmu berdiri di sini dan menghina ayah kandungmu sendiri seperti ini? Ini keterlaluan. Anak ini benar-benar anak tak tahu terima kasih. Uang benar-benar sudah jadi ibunya sekarang. Kalau kau bilang ayahmu selingkuh, tunjukkan buktinya. Jangan asal percaya apapun kata ibumu. Kau sudah cukup besar. Tidak bisakah kau berpikir sendiri? Kau! Tunggu sebentar lagi. Profesor Ardi. Jujur saja, kau terlalu lunak padanya. Seseorang yang terlahir jahat seperti dia perlu dipukuli setiap hari. Bukannya sudah kukatakan padanya untuk tidak menemuiku di perusahaan? Dia ngapain di sini? Gadis kecil, dengarkan ayahmu. Jangan jadi anak tak tahu terima kasih. Perempuan matre siapa dia pikir dirinya? Beraninya dia menasihati putriku? Apa Ibu Dewi sudah tidak waras? Beraninya dia memanggil Citra seperti itu? Tidak ada bukti, dan dia tidak bisa seenaknya memukul orang. Ada apa? Mereka berdua pasti sedang berselingkuh. Ada yang aneh dengan matanya. Ada yang tidak beres. Ya ampun, tidak mungkin. Ibu Dewi lah korban sebenarnya di sini. Dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Dewi, hentikan tuduhan liar itu. Aku bahkan tidak kenal Ibu Citra ini. Berhenti menjelek-jelekan kita berdua. Tidak kenal dia. Kalau begitu, bagaimana engkau tahu nama belakangnya Smith? Dewi, kau cuma iri padaku. Aku yang menyelesaikan proyek tender inti, memenangkan dewan, dan aku akan naik jabatan untuk mengalahkanmu. Jadi kau sengaja cari gara-gara. Aku sama sekali tidak dekat dengan Profesor Ardi. Berhenti memfitnahku. Kau wanita tak tahu malu. Kau dan Ardi bahkan sudah punya anak bersama. Beraninya kau bilang tidak dekat? Wah, mereka sudah punya anak? Citra belum lama bekerja di perusahaan. Serius? Baru datang, sudah merebut suaminya. Profesor Ardi tidak mungkin masih lebih menyukai anak laki-laki daripada perempuan, kan? Cukup! Dewi, kau menuduhku berselingkuh? Kau punya buktinya? Kalau tidak punya bukti, aku akan melaporkanmu ke kantor polisi. Aku sudah menghapus buktinya. Mari kita lihat bagaimana kau membuktikannya sekarang. Baiklah, kalau begitu telepon polisi dan bawa bukti ini bersamamu ke polisi. Bawa saja semua bukti ini bersamamu dan serahkan semuanya kepadanya. Ya ampun, jadi mereka memang berselingkuh. Profesor Ardi ini, dia selalu terlihat sangat jujur. Anaknya sudah sebesar ini. Ini membuktikan, kita tidak pernah benar-benar mengenal seseorang. Kalau aku jadi Ibu Dewi, aku juga pasti jadi gila. Aku sudah menghapus semuanya. Bagaimana bisa wanita ini berhasil membuat cadangannya? Ini semua palsu. Dia sengaja menjebakku. Berhenti melihat. Semuanya palsu. Foto-foto ini, aku sudah membuat salinan semuanya. Aku sudah memberikannya ke Pak Chandra. Kalau begitu, biarkan dia datang melihat dan memastikan sendiri apakah ini palsu atau tidak. Citra, kamu merusak budaya perusahaan. Jelaskan dirimu. Apa maksud semua ini? Pak Chandra, aku tidak tahu apa-apa tentang ini. Apa maksudmu wanita di foto-foto itu katanya adalah aku? Pak Chandra, itu dia. Itu Dewi. Dia cemburu karena aku dapat promosi. Makanya dia menjebakku. Pak Chandra, aku bahkan tidak kenal suaminya. Pak Chandra, kalau aku ingat dengan benar, setiap proyek yang pernah disentuh Citra di seluruh perusahaan ini didukung oleh orang yang sama. Dan profesor itu kebetulan bernama Ardi. Kalau dia bahkan tidak mengenalnya, lalu kenapa suamiku tidak membantuku dan malah membantu orang asing yang tidak dikenal?
Citra, kalau semua ini benar untuk masalah promosi itu jangan harap lagi. Manajer, aku yang merekomendasikan Citra. Benar, memang aku. Karena aku melihat potensinya dan ingin memberinya kesempatan. Alasan aku pura-pura tidak mengenalnya? Itu karena Dewi terlalu paranoid dan gugup, serta terlalu mengontrol. Aku takut kalau dia tahu, dia akan membuat keributan di sini. Makanya aku diam saja. Dan sekarang sudah jelas dia benar-benar tidak waras. Apa gunanya foto-foto ini sebenarnya? Tentu saja. Manajer, aku hanya sedang menjemput anakku. Profesor Ardi kebetulan lewat dan menawarkan bantuan. Aku tak pernah menyangka Dewi akan menggunakan sudut foto yang menyesatkan untuk mencemarkan namaku seperti ini. Manajer, Anda harus percaya padaku soal ini. Dewi, kamu adalah karyawan yang berharga. Perusahaan mendukungmu. Tapi tanpa bukti yang kuat, apalagi karena Citra baru saja mendapatkan proyek tender inti, memecatnya sekarang akan terlihat buruk bagi perusahaan. Apakah kamu punya bukti lain? Tentu saja ada. Wanita itu mencuri proyek tender inti ibuku. Ardi yang membocorkannya padanya. Apa? Proyek Citra dicuri dari Dewi, benarkah itu? Kalau begitu, memecatnya adalah masalah terkecilnya. Dia akan menghadapi tuduhan pencurian perusahaan dan penggelapan. Dia bisa masuk penjara karenanya. Aku tidak melakukannya. Dia berbohong habis-habisan. Dasar jalang, tutup mulut kotormu. Jejak emailnya ada di sana di komputer ibuku. Menyangkalnya tidak akan menyelamatkanmu. Mia. Dengarkan ibu, jangan ragu-ragu untuk mereka. Ambil komputernya. Tunjukkan pada semua orang betapa tidak malunya wanita ini. Pastikan dia membusuk di penjara. Buktinya ada di sini. Apa? Kok di sini nggak ada apa-apa? Aku lihat sendiri, sumpah. Ada apa sih? Lihat, nggak ada apa-apa di sini. Anak ini, dia bohong. Aku bisa merasakannya. Ibu, aku mau tidur dulu. Ardi adalah seorang profesor ilmu komputer. Dia menanam virus di email itu begitu dia mengirimkannya. Pria ini benar-benar jahat. Mia masih terlalu muda. Anda melihatnya kan, Pak? Tidak ada apa-apa di kotak masuk ini. Kalau aku bukan orang yang jujur, aku tidak akan bisa membuktikan diriku bersih. Dewi, kamu yang bertingkah gila sendiri sudah cukup buruk. Sekarang, kamu menyeret anakmu ke dalam masalah ini. Membuat-buat tuduhan tanpa dasar untuk menjebakku dan Ibu Citra berselingkuh. Hanya untuk memenuhi khayalanmu. Kurasa kondisimu semakin parah. Kamu yang sakit, berhenti menuduh ibuku. Kalian yang mengutak-atik komputernya, kalian tidak tahu malu. Hei Pak, kalian semua lihat itu kan? Anak ini benar-benar mau memukul orang. Sama sekali tidak sopan. Ya, tentu saja. Seperti ibunya, seperti anaknya. Pak, Dewi memfitnahku. Dia merusak reputasiku. Anda harus membelaku. Dewi, apa kamu punya bukti lain? Ayo buang semua di kantor ini. Yang mengganggu pemandangan. Bersihkan kantor ini. Semua yang mengganggu pemandangan, singkirkan semuanya. Ibu Dewi. Oh, tidak. Mulai hari ini, akulah direkturnya. Aku sebenarnya harus berterima kasih padamu karena menjebakku. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa mengambil alih kantor ini dengan mudah? Di konferensi pers besok, aku akan pastikan untuk menyimpan kursi barisan depan untukmu. Dengarkan baik-baik pidatoku. Saat waktunya tiba, aku akan berterima kasih padamu dengan layak. Oh, iya ya. Profesor Ardi mendukung proyekku. Malam ini, aku akan bertemu berdua dengannya untuk membahas detail konferensi pers besok. Kamu pasti tidak keberatan, kan? Ibu Citra dirugikan dalam semua ini. Untuk menebus kesalahan padanya, aku akan berusaha sekuat tenaga. Kalian berdua piaraan kecil yang tak tahu malu. Ayo pergi. Yuk, maafkan aku. Ini semua salahku karena bertindak gegabah. Aku membuatmu jatuh ke dalam jebakan mereka dan membiarkan wanita itu menginjak-injakmu. Ini bukan salahmu.
Mereka terlalu licik. Tapi kamu harus ingat, untuk mencapai hal besar, kamu harus tetap tenang. Ya, Ibu, aku mengerti. Tapi jangan khawatir, kita belum kalah. Pertunjukan yang sebenarnya belum dimulai. Ardi, kamu membantuku merebut proyek Dewi, mengamankan posisiku sebagai direktur. Saat kita pulang malam ini, aku akan menghadiahimu dengan layak. Mengapa harus menunggu sampai pulang? Lebih seru kalau sekarang. Ah, sudah. Meskipun sekarang aku direktur, kita masih belum punya uangnya. Pendaftaran sekolah Leo tidak bisa ditunggu. Kapan kamu akan mentransfer 300 miliar rupiah itu padaku? Jangan khawatir, sayang. Wanita gila itu sudah seperti mayat berjalan. Dia tidak akan bertahan lama lagi. Aku akan segera bisa menguras habis-habisan dia. Saat itu terjadi, keluarga beranggotakan 3 orang kita tidak perlu lagi bersembunyi-sembunyi. Ibu Citra, selamat atas promosinya. Dan Ibu Citra, Anda membantu perusahaan menyelesaikan proyek intinya. Dengan keberhasilan itu, masa depan Anda di sini sangat cerah. Kami semua mengandalkan Anda sekarang. Yang benar saja. Citra kita ini tidak seperti Dewi, si penyihir yang suka memperbudak itu. Aku dengar Ibu Citra bahkan memastikan Dewi mendapat tempat duduk di barisan paling depan. Setelah semua kebohongan yang Dewi sebarkan, Ibu Citra tetap bersikap terhormat. Sungguh elegan, bukan? Wakil Direktur Dewi sudah semakin tua dan sedang mengalami menopause. Mengapa aku harus menyimpan dendam pada orang yang sedang tidak sehat? Dewi, aku ingin kau menyaksikan aku mengambil semua yang dulu milikmu. Aku ingin sekali melihatmu kehilangan akal di sini. Profesor Ardi, Anda bahkan tidak mundur setelah skandal itu? Dan masih di sini mendukung Ibu Citra. Hubungan saya dengan Ibu Citra adalah murni profesional. Jika saya mengundurkan diri, bukankah itu justru memberi orang lebih banyak alasan untuk menyerang? Selain itu, Ibu Citra mengalami semua itu tanpa alasan hanya karena istri saya. Sebagai permintaan maaf, saya sama sekali tidak akan membiarkan karier Ibu Citra terganggu. Apa semua orang ini bodoh? Sudah jelas bagi siapapun yang punya mata Ardi dan wanita itu terlalu dekat, tapi mereka masih berebut untuk menjilatnya. Menjilat penguasa. Itu memang sifat manusia, tapi ini sebenarnya bagus. Semakin tinggi mereka mengangkatnya, semakin keras dia akan jatuh. Ibu Dewi. Hadiah untuk Citra yang kau suruh kau siapkan. Sudah siap? Hadiah untuk Citra sudah siap? Sudah siap semuanya? Jangan khawatir, Direktur. Semua sudah siap. Wakil Direktur Dewi, terima kasih sudah datang menyemangati aku. Baik sekali ya, tapi jangan khawatir. Kursi di barisan pertama, paling tengah, sudah aku simpan untukmu. Aku pastikan kamu bisa lihat dengan jelas cara aku terima penghargaanku. Pertama kali aku lihat orang senang sekali makan sisa orang lain. Dan kamu menikmatinya. Sudah kuduga kalau sudah tak punya malu, benar-benar tak terkalahkan. Kamu... Mia, kenapa kamu bicara seperti itu? Di mana sopan santunmu? Ikut-ikutan ibumu yang sinting benar-benar merusakmu. Minta maaf ke Ibu Citra, sekarang. Ibu Citra, lebih cocok kalau aku panggil dia selingkuhan. Dewi, lihatlah putri yang kamu besarkan ini. Kelakuannya seperti preman. Dengar baik-baik. Hari ini hari penting, Citra. Kalau kamu berani buat masalah di sini, jangan salahkan aku nanti kalau aku tak pedulikan ikatan keluarga. Ikatan keluarga? Antara kita apa masih ada ikatan keluarga? Jangan khawatir. Aku pasti tak akan mencuri momen wanitamu untuk bersinar hari ini. Lebih baik dia nanti tidak jatuh tersungkur. Aku kesal banget. Oke, jangan repot-repot dengan mereka. Mereka cuma omong doang, soalnya nggak bisa ganggu kita. Nanti kalau waktunya tiba, kita punya banyak waktu buat urus mereka. Citra, ini orang yang mau kerja sama dengan kita, Kepala Grup Puncak Pak Wijaya. Grup Puncak itu salah satu dari 100 perusahaan teratas di dunia. Sebentar lagi, aku mau kamu kasih pengenalan yang solid untuk proyek ini. Jangan khawatir, Pak. Aku nggak akan mengecewakan. Silakan lewat sini. Silakan duluan, Pak Wijaya. Sekarang, mari kita sambut Direktur Kreatif baru kita, Citra, untuk mempresentasikan proyek tender inti kita. Dewi, semua kejayaanmu sekarang jadi milikku. Ini cuman awalnya aja. Semua yang kamu punya nanti juga jadi milikku. Sebagai perencana proyek inti ini, selanjutnya aku akan jelasin proyek yang udah aku curahin seluruh hati dan jiwa ini.
Tolong perhatiannya ke layar. Ardi, kamu membantuku mencuri proyek Dewi dan mengamankan posisi direktorku. Malam ini saat kita pulang, aku akan memberimu hadiah yang layak. Ya ampun. Apa ini? Citra, dia benar-benar tidur dengan suami Dewi. Tidak, itu bukan yang ingin kumainkan. Kenapa harus tunggu sampai kita pulang? Ini jauh lebih seru. Hei, kamu sedang apa? Matikan sekarang. Itu semua palsu, ku bilang padamu. Berhenti menontonnya. Di siang bolong di kantor ini mementaskan pertunjukan yang mesum. Dan kamu berani menyebutnya palsu? Kamu pikir kami semua bodoh? Dua bajingan, kalian harusnya malu pada diri sendiri. Kalian semua dengar itu? Citra baru saja bilang dia mencuri proposal dari Direktur Dewi. Jadi dia bukan hanya wanita lain, tapi dia juga mencuri proyek Direktur Dewi. Dia sudah memanfaatkannya selama ini. Aku tidak. Pak Chandra, perusahaan Anda, apa ini semacam umpan dan tukar? Pak Chandra. Citra, kamu benar-benar mencuri proposal Dewi? Main trik di depan mataku. Beraninya kamu. Dan jangan lupa pria ini. Dia cuma curi proyeknya. Mereka pasti bekerja sama. Mencuri rahasia perusahaan. Panggil polisi untuk mereka berdua. Tangkap mereka. Ardi, kamu dan wanita kamu, nikmati sorotan selagi masih bisa. Aku tidak akan masuk penjara. Aku tidak akan masuk penjara. Pak Chandra, ini semua rekayasa. Dewi memanipulasi video itu. Dia mencoba menjebakku. Jangan biarkan diri kalian tertipu oleh wanita itu, Dewi. Dia benar-benar gila. Aku adalah profesor terhormat, pilar masyarakat. Bagaimana mungkin aku seorang pezina dan pencuri? Ini tidak masuk akal. Aku tidak bersalah. Oh, benarkah? Ya, aku punya hadiah kecil lain khusus untukmu. Ibu, ayah. Ibu, ayah. Ayah, kamu sudah berhari-hari tidak mengunjungi Leo. Leo sangat merindukanmu. Ardi, melihat darah dagingmu sendiri, kenapa kamu tidak senang? Ayah, kamu bilang kalau aku kasih barang wanita jahat itu ke ibu, dia akan dapat bonus dan beliin Leo mobil besar. Jadi, bisa kita beli sekarang? Leo, berhenti bicara. Anak-anak, mereka ngomong sembarangan. Anak kecil tidak akan mengarang cerita. Kalian berdua menjijikan. Kalian bahkan punya anak bersama? Tidak tahu malu. Pak, biar saya jelaskan. Saya bisa jelaskan. Diam mulutmu. Citra, kamu dipecat. Bersiaplah masuk daftar hitam industri. Danmer. Dengan profesor yang bermoral rendah seperti ini, institusi kamu pasti tidak jauh lebih baik. Mulai sekarang, semua kerjasama dengan institusi itu dibatalkan. Keluarkan mereka berdua dari sini. Pak, bukan seperti yang Anda pikirkan. Pak, saya bisa jelaskan. Dewi, kamu yang melakukan ini. Ini belum berakhir. Ardi, ini jauh dari kata selesai. Aku akan membuatmu membayar dengan cara yang paling menyakitkan yang mungkin. Konferensi pers ditunda. Semuanya mohon pergi untuk sementara. Dewi, proyekmu dicuri dan perusahaan gagal menyadarinya tepat waktu. Itu kelalaian kami. Perusahaan telah memutuskan untuk mempromosikanmu menjadi manajer proyek dan menawarkanmu saham perusahaan. Lihat? Pak Chandra, kamu sudah bersusah payah. Sebenarnya, aku berencana mengundurkan diri. Pak Chandra, terima kasih atas semua kerepotannya. Sebenarnya, saya menyerahkan surat pengunduran diri saya. Anda mengundurkan diri? Kenapa? Apa karena Anda merasa kompensasi perusahaan tidak cukup? Itu bisa dinegosiasikan. Anda salah paham. Ini tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Ini untuk putriku. Dulu saya berpikir selama saya memberinya kondisi hidup terbaik, itulah yang terbaik untuknya. Jadi saya kerja mati-matian. Tapi kemudian saya sadar berapapun banyaknya uang yang saya hasilkan, itu tidak ada artinya dibandingkan sekadar hadir untuknya. Jadi saya putuskan untuk pindah ke tempat dia bersekolah dan memulai bisnis baru di sana. Saya hanya berharap. Ibu. Ibumu akan melakukan apapun untukmu. Apapun itu. Oh ya. Untuk penyerahan pekerjaan saya, serahkan saja ke asisten saya, Budi. Saya sendiri yang mempromosikannya. Kemampuan kerjanya masih bisa saya jamin. Direktur. Saya mengerti. Hati orang tua selalu merindukan anak-anaknya. Kami akan lakukan sesuai permintaan Anda. Ardi,
Anda bahkan belum membersihkan nama Anda dari tuduhan penggelapan itu. Dan sekarang Anda membuat universitas kehilangan kesempatan kemitraan. Apa yang salah dengan Anda? Direktur Evan, ini bukan salah saya. Ini semua gara-gara Dewi. Diam, Andalah yang berselingkuh. Dan Anda berani menyalahkan istri Anda? Mengenai pelanggaran pribadi Anda, universitas tidak akan campur tangan lebih lanjut. Tapi untuk promosi Anda menjadi profesor penuh, lupakan saja. Untuk saat ini, Anda didiskors. Pulang dan pikirkan apa yang telah Anda lakukan. Beraninya kau duduk di sana minum teh. Aku didiskors karena kau. Oh, benarkah? Ya, itu kabar baik untukku. Tanda tangani, cerai. Begitu ya? Itu justru kabar baik buatku. Tanda tangan saja, kita cerai. Baik, ayo kita cerai. Aku sudah lama muak denganmu. Kamu mau aku meninggalkan pernikahan tanpa apa-apa? Jangan mimpi. Aku yang membangun semua ini. Apa hakmu untuk mengambil semuanya? Kekayaan yang kamu bangun? Sejak startupmu gagal, kamu bahkan tak pernah membawa uang sepeser pun pulang. Bahkan perempuan simpananmu itu dan anakmu hidup dari uangku. Kekayaan apa? Kamu ngomong apa sih? Memangnya kenapa? Aku selingkuh. Satu-satunya alasan aku selingkuh adalah kamu tidak bisa memberiku anak laki-laki. Kamu hampir menyebabkan keluarga kita, keluarga Ardi, punah. Hanya karena alasan itu saja, aku adalah korban di sini. Kamu harus memberikan separuh hartanya padaku. Kamu, bajingan selingkuh, berani mengatakan sesuatu yang begitu sok suci? Apa aku terlalu menganggapmu baik, atau kamu yang terlalu besar kepala? Biar ku jelaskan. Uangnya. Kamu tidak akan dapat sepeser pun. Belum lagi, setiap sen yang telah kamu habiskan untuk Citra dan anakmu itu, kamu harus mengembalikannya semua padaku. Kalau tidak, kita bertemu di pengadilan. Kamu cuma seorang perempuan. Kamu bahkan tidak bisa memberiku anak laki-laki, dan kamu pikir bisa mengambil uangku? Kamu tahu, aku bersumpah, aku akan memukulmu sampai mati. Coba saja sentuh ibuku. Aku akan segera mengeksposmu online, dan semua hal kotor yang telah kamu lakukan akan kubeberkan satu persatu. Kamu? Kalian semua berkomplot melawanku. Tunggu saja. Ibu, dari sikapnya dia tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Apa yang sedang direncanakannya sekarang? Kalau dia mau cerai dengan damai, maka dia bukanlah Ardi. Jangan khawatir, bahkan jika dia ingin berpisah dengan damai, aku akan pastikan dia menderita dulu. Ardi, di kehidupan terakhir, kamu menghancurkan aku dan putriku. Di seumur hidup ini, kamu akan membayar perbuatanmu. Pecundang, tidak hanya gagal menipu uang dari Dewi, kau membuatku dipecat. Aku masuk daftar hitam seluruh industri. Aku putus denganmu. Aku putus denganmu. Ah, yang bener aja. Citra, dengerin dulu aku. Lihat, aku tahu semuanya sudah berantakan. Tapi ini justru bisa menguntungkan kita. Dewi sudah mengajukan cerai. Begitu semuanya selesai, kita bertiga bisa jadi keluarga yang sesungguhnya, secara terbuka. Ya ampun. Apa yang baru kau katakan? Dewi mau cerai? Kok itu bisa jadi kabar baik? Ardi, biar aku kasih tahu sesuatu sekarang. Dengan gaji profesormu yang menyedihkan itu, Leo dan aku nggak mau ikut menderita bersamamu. Sepanjang hidupku, satu hal yang nggak bisa kutahan adalah pria tak berguna. Citra, kamu dan Leo adalah sayangku. Kamu pikir aku akan biarkan kalian berdua menderita? Dengerin aku. Bahkan kalau Dewi memaksaku meninggalkan pernikahan tanpa apa-apa, aku masih bisa mengambil semua yang dia punya. Sayang, kemarilah. Lihat ini. Apa ini? Ini adalah sertifikat properti. Dulu, setiap kali Dewi menabung cukup uang, dia akan beli apartemen untuk Mia. Tapi aku bekerja di belakang layar untuk mencatat properti-properti itu atas nama putra kita, Leo. Dan ini semuanya berlokasi strategis di pusat kota. Banyak sekali apartemen. Harganya pasti puluhan juta dolar. Bahkan kalau kita nggak kerja lagi, uang sewanya saja sudah lebih dari cukup untuk hidup enak selamanya. Wah, luar biasa. Ardi, aku tahu. Pria yang kupilih. Bukanlah pecundang. Dewi pikir dia bisa mengancamku dengan cerai tanpa dapat apa-apa untuk mengendalikanku. Ya, aku ikut saja permainannya. Begitu aku bercerai dan kita menikah, walaupun dia tahu nanti sudah terlambat. Seorang wanita. Mau mengakaliku, percuma. Oh, Ardi.
Aku sudah periksa angka-angkanya berulang kali, tapi masih ada selisih lebih dari 20 juta dolar. Tapi di catatan, nggak ada jejak Ardi mentransfernya. Aneh sekali. Ardi pasti yang ambil uang itu. Tapi bagaimana caranya dia melakukannya tanpa jejak? Ibu. Pelan-pelan. Cepat lihat media sosial Citra. Cepat cek momen Citra. Wanita di foto ini adalah pengusaha wanita terkenal. Ardi sedang membantunya melakukan comeback. Tata letak rumah ini terlihat sangat familiar. Fajar, bantu aku periksa beberapa catatan properti. Rumah-rumah ini semua terdaftar atas nama anaknya. Tidak ada catatan transaksi di arsip. Pasti mereka bayar tunai. Nggak heran kita nggak bisa temukan jejak transaksi. Pria ini terlalu licik. Ardi, kamu licik sekali ya. Tapi apa kamu benar-benar pikir kamu bisa mencuri milik putriku? Oh, anakku yang baik. Sayang. Walaupun hari ini ulang tahun Leo, tamu kehormatannya adalah Ibu Kartika. Dia kesini untuk melihat apakah Leo akan jadi teman bermain yang baik untuk putrinya. Itulah alasan sebenarnya dia datang. Apapun yang kamu lakukan, jangan sampai hubungan kita ketahuan. Kalau tidak, kesempatanmu dapat kerja di perusahaan Ibu Kartika akan hilang. Santai saja. Apapun yang memengaruhi masa depanku, aku tahu cara menanganinya. Siapa tahu mungkin nanti Leo kita bisa menikahi putri Ibu Kartika. Koneksi ini harus aku pegang erat-erat. Leo, cepat. Ibu Kartika, ini tehnya. Sudah kubiarkan agak dingin, tidak panas. Terima kasih, Leo. Profesor Ardi, kamu sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam membesarkan Leo. Di usianya, bisa begitu sopan dan penuh perhatian. Aku sangat mengaguminya. Ibu Kartika, kamu terlalu memuji. Yah, membesarkan anak, kamu tahu, tidak sulit sama sekali. Semuanya tentang lingkungan keluarga. Ketika orang tua memberi contoh yang baik, anak-anak secara alami akan menirunya. Ya, Ibu Kartika, saya dan suami saya, kami selalu mengutamakan keluarga. Bagaimanapun juga, keluarga yang harmonis akan makmur. Kamu tahu, masyarakat saat ini terlalu kacau. Banyak sekali orang, setelah mereka menikah, mereka selingkuh atau menjadi pasangan yang buruk. Mereka memperlakukan pernikahan seperti permainan. Tapi orang sepertimu, yang benar-benar menghargai keluarga, jarang ditemui. Itu patut dipuji. Itulah yang paling kuhargai dari keluargamu. Leo, mulai sekarang, ibumu bisa bekerja di perusahaan saya, dan kamu bisa datang ke rumah saya untuk bermain dengan Mia, oke? Oke. Ibu Kartika, saya sangat terhormat. Saya bahkan belum menunjukkan kemampuan saya, dan ibu langsung merekrut saya. Kemampuan bisa dikembangkan nanti. Bagi saya, yang lebih penting adalah karakter. Dan selain itu, karena kamu sangat menghargai keluarga, anak yang kamu besarkan akan memiliki nilai-nilai yang kuat. Itu sebabnya saya nyaman anak saya berteman dengannya. Ibu Kartika, ibu bisa tenang. Sopan santun anak saya, semuanya berasal dari pengaruh kami, didikan terbaik. Ibu Kartika, izinkan saya mengajak bersulang. Oh, pasti ibu saya. Dia datang dari jauh dari luar kota untuk ulang tahun Leo. Silakan, lanjutkan makan. Saya akan buka pintunya. Ibu? Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu? Ulang tahun anak haramku. Bagaimana mungkin ibu sahnya bisa melewatkannya? Aku di sini tentu saja untuk memberi hadiah. Anak haram. Ibu sah, Profesor Ardi, apa artinya ini? Ibu Kartika, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia gila. Keluarkan dia dari sini sekarang. Kamu tidak diterima di sini. Keluar. Ardi, kalau jadi kamu, aku akan lebih pintar. Hindari masalah untuk dirimu sendiri. Profesor Ardi, siapa dia? Kerabatmu? Bukan. Dia cuma orang asing. Oh tidak, Ibu Kartika mulai curiga. Singkirkan dia, jangan kacaukan ini untuk kita. Dewi, baiklah kamu menang. Bawa orang-orangmu dan pergi. Aku akan tanda tangani surat cerai. Senang sekarang? Ardi, sekarang kamu peduli pada reputasimu? Tapi aku sudah di sini. Akan kurang ajar kalau tidak memberikan hadiahku. Fajar, keluarkan hadiah kita. Jangan buat semua orang menunggu.
Untuk Bapak Ardi Miller, selamat ulang tahun ke-6 berbuat curang dan membesarkan anak rahasia. Mari kita bersulang untuk Pak Ardi, merayakan 6 tahun penuh berbuat curang dan membesarkan anak haram. Apa-apaan ini? Berbuat curang? Anak rahasia? Jadi kalian berdua bahkan tidak menikah? Kamu cuma penipu dan perusak rumah tangganya. Ibu Kartika, Anda? Oh, tidak. Bukan seperti itu. Aku sudah memutuskan untuk menceraikan wanita gila ini. Citra adalah cinta sejatiku. Kami akan menikah. Ya, Ibu Kartika. Dalam urusan cinta, yang tidak dicintai adalah pihak ketiga yang sebenarnya. Ibu Kartika, Anda bukan orang kolot kan? Karena Anda sangat menyukai Leo, dan kami telah membesarkannya dengan baik, kami pasti orang yang baik, dia yang bermasalah. Jalang itu, ibuku bilang Anda cuma ATM berjalan keluarga kami. Jangan berani-berani mencuri ayahku. Lihat, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Berani-beraninya kamu berakting dan membohongiku? Kamu ingin putriku berteman dengan anakmu? Kamu tidak akan lolos dari ini. Mantan suamiku juga berselingkuh dan mengkhianatiku. Dalam hidupku, aku paling membenci penipu dan perusak rumah tangga. Jika kamu butuh apapun, hubungi aku kapan saja. Aku akan dengan senang hati membantu. Terima kasih, aku pasti akan menghubungi. Ibu Kartika, Ibu Kartika. Dewi, nenek tua bangka, kamu bahkan tidak bisa menjaga lelakimu. Jadi kamu kesini bikin masalah. Kamu merusak kesempatanku hidup kaya. Aku belum selesai denganmu. Aku belum selesai denganmu. Ibu, kau belum selesai denganku. Kau tinggal di rumah putriku dan menghabiskan uangnya. Berani-beraninya kau menggonggong padaku. Bajingan itu yang kau anggap harta karun, simpan saja untuk dirimu sendiri. Tapi segala yang kau sembunyikan dari putriku, sampai yang terakhir sekalipun, semuanya akan kau keluarkan hari ini. Apa yang kau lakukan? Lepaskan semua miliknya. Lepaskan semuanya. Dewi, kau kenapa sih memukul wanitaku tepat di depanku? Kau pikir aku akan diam saja di sini? Kau. Dewi, aku akan telepon polisi. Aku akan laporkan kau karena masuk rumah paksa dan percobaan pembunuhan. Silakan, telepon mereka. Semua yang ada di rumah ini dibeli dengan uangku. Aku mengambil barang-barangku sendiri, dan aku punya hak penuh untuk itu. Pergi kau dari sini. Dengar, semua. Semua yang ada di rumah ini yang bisa dipindahkan-pindahkan, yang tidak bisa dibawa, hancurkan berkeping-keping. Jangan tinggalkan satupun barang berharga. Kamu mau ngapain? Kamu... Sayang, lakukan sesuatu. Cepat. Jangan bergerak. Tasku, itu perhiasanku. Kalian pencuri. Baju-baju itu dibuat khusus di luar negeri. Jangan berani-berani merusaknya. Setelah semuanya dikemas, jual rumah ini. Semakin cepat, semakin baik. Ya. Dewi. Rumah ini milik anakku. Akta properti juga mencantumkan nama anakku. Kalau kamu berani menjualnya di belakangku, aku akan menggugatmu. Aku akan pastikan kamu membusuk di penjara. Kamu pikir hanya karena kamu mencoret-coret beberapa kata di akta, aku tidak berdaya? Berhenti bersikap keras padaku. Aku tahu apa yang kamu coba lakukan. Kamu hanya ingin menggunakan catatan transfer itu untuk membuktikan rumah ini dibeli dengan uangmu ya? Biar ku beritahu. Aku yang membayar rumah ini sepenuhnya dengan tunai. Tidak ada jejak kertas sama sekali. Ardi, pernah dengar pepatah, apa yang dilakukan dalam gelap akan terungkap. Kamu pikir kamu bisa melakukan semua itu dan tidak meninggalkan jejak? Berhenti mencoba menakut-nakutiku. Kamu hanya mencoba menipuku untuk menyerahkan rumah dengan sukarela, kan? Biar ku beritahu, lupakan saja. Kamu tidak akan pernah mendapatkan rumah-rumah ini kembali. Fajar, ajari dia sedikit tentang hukum. Bapak Ardi, Anda mungkin mengklaim membayar tunai untuk rumah itu, tapi penyelidikan kami telah mengonfirmasi bahwa uang yang Anda gunakan untuk membeli rumah saat itu cocok dengan nomor seri pada uang tunai yang Anda tarik setelah transfer Dewi. Dengan kata lain, tidak peduli trik apa yang Anda coba, di pengadilan rumah-rumah ini akan menjadi milik Dewi. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Sudah terlalu lama. Bukti sekecil itu, mana mungkin kau menemukannya. Kau bohong padaku. Kalau kamu benar tidak bajingan, kau tidak berguna, jadi kau pikir tidak ada yang lain yang bisa melakukannya? Dewi sudah bekerja keras bertahun-tahun. Kau pikir dia bermalas-malasan? Lihat sendiri, ini adalah certificate authentication. Bagaimana ini bisa terjadi? Ku berusaha keras, hanya berakhir dengan tangan kosong. Bajingan.
Kau bajingan, apalagi yang bisa kau lakukan? Ardi, kau sekarang dicurigai menyembunyikan aset pernikahan. Di pengadilan, kau akan keluar dari pernikahan tanpa apa-apa. Ayo, Peggy. Bajingan. Bajingan. Ini semua salahmu. Apa yang bisa kau lakukan? Apa yang akan kita lakukan ke depannya? Apa yang harus dilakukan anakku dan aku? Ibu. Ibu ingin bertemu denganku? Mia. Ibu, apa ini? Semua ini sudah lama aku persiapkan untukmu. Untukku? Mia, Ibu, dulu aku berpikir selama aku menghasilkan cukup uang dan memberimu kehidupan yang nyaman, itulah yang terbaik untukmu. Setelah aku meninggalkanmu dengan Ardi, aku jarang ikut campur dalam hidupmu. Sampai-sampai kamu dibully begitu lama dan aku tidak tahu sama sekali. Aku sangat bodoh. Bu, jangan salahkan diri sendiri. Aku dulu juga tidak baik. Aku tidak berusaha menghubungimu untuk bicara, dan aku percaya kata-kata Ardi lalu membencimu. Kalau saja aku tidak terlalu berprasangka buruk padamu, dia tidak akan bisa memecah belah kita. Dia tidak akan memisahkan kita selama bertahun-tahun dan membuatmu menderita. Ibu jangan menangis. Sekarang kita berdua sudah sadar dan belum terlambat. Begitu kita urus 2 piaraan kecil itu, kita akan pindah ke kota lain dan memulai hidup baru. Mulai sekarang, aku akan melindungimu. Baik. Dewi, ada masalah. Ardi sekarang sedang tidak masuk akal dan menolak untuk meninggalkan rumah. Dan tanpa putusan pengadilan, aku khawatir ini akan sangat sulit ditangani. Ibu, aku ada ide. Ardi, apa kita benar-benar tidak apa-apa hanya menggedor di sini dan menolak untuk pergi? Apa yang perlu ditakutkan? Selama kita tidak pergi ke pengadilan, kita bisa mengulur-ulur waktu selama bertahun-tahun tanpa masalah. Lagi pula, rumah ini atas nama anak kita, jadi tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Ardi, masa ya orang dari pengadilan? Mengingat persidangan bahkan belum dimulai, bagaimana mungkin? Apakah kamu Ardi? Kamu Ardi? Ya, itu aku. Hanya itu yang perlu aku ketahui. Rumah ini, aku yang beli. Tinggal tanda kontrak dan kita selesai. Apa? Victor, kudengar kamu sedang buru-buru mencari villa untuk mas kawin putrimu. Coba lihat yang ini. Kalau kamu suka, akan kujual padamu dengan diskon 20% dari harga pasar. Dewi, kita sudah kenal bertahun-tahun. Aku percaya padamu. Kamu tidak akan berbohong padaku. Tapi rumah di area ini adalah properti premium. Kamu memberiku harga yang sangat murah. Aku hanya merasa sangat tidak tenang. Jangan khawatir, Victor. Aku tidak akan menjual rumah bermasalah padamu. Sejujurnya, Ardi menggunakan uangku untuk membeli rumah ini untuk selingkuhannya. Sekarang dia menempatinya dan menolak pergi. Aku sudah tidak punya tenaga lagi untuk berurusan dengannya. Kalau kamu bisa mengusirnya untukku, untuk rumah ini, aku bisa turunkan harganya lebih lagi. Oh, begitu. Jangan khawatir, Dewi. Untuk urusan seperti ini, aku ahlinya. Apa? Dewi benar-benar telah menjual rumah ini dan jauh di bawah harga pasar. Apa dia sudah gila? Dewi si wanita gila itu. Dia berusaha mendorong kita ke tepi jurang. Sudah selesai baca dokumennya? Tanda sekarang. Kamu seorang profesor universitas. Kamu harus tahu bagaimana cara kerjanya. Kamu seorang profesor universitas. Kamu tidak perlu aku mengajarimu, kan? Dan kamu jelas-jelas tidak perlu aku mengajarimu cara menulis namamu.
Tidak, kenapa aku harus? Akta properti ini jelas-jelas menyatakan atas nama anakku. Apa? Dewi menjualnya? Sampaikan ke Dewi untukku. Pengadilan bahkan belum bersidang. Rumah ini, baik kamu lihat kontrak pembelian atau akta properti, semuanya milik anakku. Jika dia mencoba memaksa penjualan, jangan harap. Kecuali kamu transfer pembayaran rumah langsung ke aku. Kalau tidak, aku tidak jual. Uangnya? Sudah aku berikan ke Dewi. Kalau mau, ambil dari dia. Berhenti teriak padaku. Soal akta properti, bahkan lebih sederhana. Tanda tangani saja kontraknya, transfer rumah ke aku, dan jadi milikku. Aku peringatkan kamu, jangan memperumit. Kamu memaksaku menandatangani kontrak jual ini, dan aku tidak dapat sepeser pun. Ini bedanya apa dengan perampokan? Apa tidak ada hukum dan ketertiban? Berhenti teriak padaku, atau aku pukul kamu dengan tongkatku. Kesempatan terakhir. Kontrak ini, kamu tanda tangan atau tidak? Kamu pengecut. Kita tidak bisa menandatanganinya, lalu kita tinggal di mana? Benar, kita tidak akan menandatanganinya. Aku telepon polisi. Telepon polisi. Apa yang kamu tunggu? Lakukan. Berhenti, jangan nekat. Mas, yang kamu lakukan, apa yang kamu lakukan? Kau pikir kamu sedang apa? Berhenti memukulnya, hentikan. Hentikan, 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 hentikan. Hentikan. Aku akan menandatanganinya. Aku akan menandatanganinya. Dewi. Kamu wanita gila. Kamu buat aku diskors dan mencuri semua properti milikku. Ini belum berakhir. Minumlah. Semoga lain kali kamu mabuk sampai mati. Anakmu dikeluarkan dari Taman Kanak-Kanak Internasional. Dan kamu berani minum? Apa katamu? Aku bilang karena ayahnya seorang pecundang, Leo diusir dari Taman Kanak-Kanak. Ibu Kartika memberitahu seluruh kalangan elit bahwa Leo adalah anakmu. Tidak ada taman kanak-kanak yang layak yang mau menerimanya sekarang. Bagaimana aku bisa berakhir dengan pria sepertimu? Bahkan tidak bisa melindungi anakmu sendiri. Masih minum? Sekarang kamu tidak menghasilkan sepeser pun dan berani minum di sini? Apa? Berharap aku, seorang wanita yang menafkahi keluarga ini? Bagaimana aku bisa berakhir dengan pria sepertimu? Mengandalkan wanita dan kamu berani bersikap sok tinggi? Sijat, sijat, sijat! Diam mulutmu. Leo. Kamu berani bilang begitu? Kalau dulu kamu tidak menggoda aku sudah lama dipromosikan. Aku masih punya istri yang bisa menghasilkan uang. Semua karena kamu. Wanita hidupku hancur. Ardi, beraninya kamu. Kalau dulu kamu tidak terlalu kesepian, kamu pikir dengan jentikan jariku aku akan mau tidur denganmu? Siapa yang dulu memohon padaku? Untuk punya Leo, sekarang sudah selesai dan bersikap seolah tak pernah terjadi? Kamu pria macam apa? Kamu pukul aku bawa Leo dan pergi sekarang. Kamu tak akan pernah lihat anakmu lagi. Leo, ikut ibu. Citra, maafkan aku, maafkan aku. Akulah si jahat, semua salahku. Kumohon, maafkan aku. Jangan bawa pergi anak kita. Ardi, dengarkan aku. Kalau kamu tidak cari cara untuk dapat uang, kamu bisa bawa hidup sengsaramu ini dan pergi ke neraka. Citra, jangan pergi. Kumohon, jangan pergi, Citra. Aku mohon, jangan tinggalkan aku. Jangan bawa pergi anak kita. Lepaskan aku. Aku masih muda. Aku bisa menikah lagi. Siapa yang mau terikat dengan pria tua dan jelek sepertimu? Pergi dariku. Tidak, Citra, jangan pergi. Jangan, aku salah. Pergi sana. Aku sudah punya cara untuk cari uang. Yang ini bagaimana? Coba lihat. Agak besar sedikit. Tapi aku tidak suka warnanya. Apa rencanamu akan berhasil? Dengar baik-baik. Kalau kamu tidak bisa dapatkan uang untuk mengirim Leo dan aku ke luar negeri, aku akan bawa Leo dan pergi sekarang juga. Jangan khawatir. Pak Fandi bilang sendiri, asal kita cari istri untuk anak bodohnya, Pak Fandi bersedia bayar $2 juta. Kita tinggal kirim Mia saja, dan uangnya jadi milik kita. Ardi, Mia itu putri kandungmu, tahu. Kamu tidak akan ragu-ragu dan mundur, kan?
Dia cuma gadis tak berguna. Dia tidak ada apa-apanya dibanding anak kita. Lagi pula, dia toh harus menikah cepat atau lambat. Kalau dia bisa menikah ke keluarga Fandi, anggap saja itu keberuntungannya. Mia. Kamu ngapain di sini? Mia, apa kabar? Sejak kau pergi, aku sebenarnya baik-baik saja. Kalau tidak ada yang mau dikatakan, minggir saja. Aku mau pergi belanja dengan ibuku. Mia, aku cuma ingin bicara denganmu. Apa kau benar-benar tidak mau memberiku kesempatan itu? Aku tidak ada yang mau kukatakan padamu. Kau? Ada apa? Tidak apa-apa. Jantungku berdebar-debar lagi. Mia. Aku tahu dulu kau suka jepit rambut ini. Aku mengantri lama sekali untuk mendapatkan ini untukmu. Aku tidak mau apa-apa darimu. Mia. Aku salah. Kau tidak akan memaafkanku. Dan aku pantas menerimanya. Aku datang ke sini hari ini hanya untuk memberitahumu bahwa aku tahu aku bersalah. Aku sudah putus dengan Citra. Aku tidak mengharapkan maafmu. Aku hanya berharap kau mengizinkanku melihatmu dari kejauhan. Hanya itu yang kuminta. Mia, aku pergi. Jaga dirimu baik-baik. Masih berapa lama lagi ke klinik itu? Tinggal belok saja, kita hampir sampai. Ayo pergi. Dia sudah lama di kamar mandi. Sudah lama sekali. Halo, ini ponsel putrimu? Permisi. Maaf, bos ini ponsel putri Anda? Ya, ini ponsel putriku. Bagaimana bisa ada di tanganmu? Seseorang menemukannya di gang, dan kami juga menemukan tongkat berdarah ini. Kami badiga, putrimu telah diculik. Sedang apa kau? Lepaskan aku. Jangan bergerak. Ardi, sedang apa kau? Mia, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Adikmu perlu pergi ke luar negeri. Mia. Sudah seharusnya kau membantunya. Jangan khawatir, keluarga Ford yang kami temukan untukmu sangat kaya raya. Menikah dengan keluarga itu artinya kau akan jadi istri kaya. Kau dapat tawaran bagus. Hanya untuk seorang anak, kau mau menjual putri kandungmu? Mia, kau akan menikah cepat atau lambat. Bantu saja adikmu sambil jalan. Lagi pula, setelah kau menikah, hidupmu tidak akan berubah. Kau masih bisa fokus belajar. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Untuk kebaikanku? Ardi, kau masih manusia? Kau memanfaatkan sisa cintaku padamu untuk mengeruk keuntungan dari penderitaan putrimu sendiri. Kau akan masuk neraka. Diam. Kalau berani lapor polisi, kau akan menyesal. Lepaskan aku, kalian berdua monster. Kau tutup mulutmu. Kalau mau menyalahkan siapa-siapa, salahkan ibumu yang melahirkanmu sebagai perempuan. Saat ini, terima saja takdir. Sudah sampai belum? Hampir-hampir, 5 menit lagi. Ibu, tolong aku. Sedang apa kau? Ini, bukan salahku. Itu orang lain. Dia sengaja menabrak mobil. Ardi, kau bajingan. Kembalikan putriku. Buka pintu ini. Ardi bajingan, kembalikan putriku sekarang. Buka pintunya. Keluar dari mobil. Pak Polis? Pak Polisi, cepat. Kalian salah tangkap orang, Pak Polisi. Ini jebakan, Pak Polisi. Dengarkan aku. Mia! Ibu! Nah, kamu sudah aman sekarang. Ibu! Ibu ada di sini. Kamu sudah aman. Ibu ada di sini. Mia. Jangan terus dipikirkan. Minum susu dulu. Ibu, kenapa dia tega melakukan ini padaku? Kenapa? Hanya karena aku perempuan?
Jadi dia mau menjualku semudah itu? Dia memanfaatkan sisa kepercayaanku yang terakhir dan hampir saja mendorongku ke neraka dunia. Apa salahku sampai harus begini? Dengan hak apa dia memperlakukan aku seperti ini? Maafkan ibu sayang, ini semua salah ibu. Ibu gagal memberimu seorang ayah yang baik. Ibu, aku sudah mengambil keputusan. Aku akan menggunakan senjataku yang terhebat untuk memperjuangkan keadilanku sendiri. Pak polisi, kalian harus melepaskanku. Aku dijebak. Lepaskan aku. Ribut-ribut apa ini? Kamu menculik putri kandungmu sendiri. 15 hari di sini sudah termasuk ringan. Pak polisi, aku tidak menculik siapa-siapa. Aku dijebak. Kalian harus melepaskanku. Lepaskan aku. Keluargamu sendiri telah menyerahkan semua bukti kejahatanmu untuk menjebakmu. Diam saja di sana. Para pemirsa, halo semuanya. Selamat datang di Wawancara Kehidupan. Belakangan ini, sebuah berita berjudul Ayahku Sang Profesor. Dia mengorbankan masa depanku untuk berjudi demi keluarga lain, telah memenuhi pemberitaan dan menjadi viral di internet. Hari ini, kami secara khusus mengundang penulis artikel ini, Mia Lin, ke studio kami untuk berbagi kisahnya. Ibu Dewi, akhir-akhir ini karena berita Anda cerita profesor terkenal yang menyiksa istri dan putrinya dan topik tentang membesarkan anak telah menjadi viral di internet. Ini juga telah mendorong ayahmu tepat ke pusat badai. Mengapa kamu memilih untuk menggunakan cara yang begitu kejam? Untuk mengekspos ayahmu sendiri? Ayahku, aku benar-benar mengira dia mencintaiku. Dari mengantarku ke sekolah setiap hari. Sampai Titi menyiapkan 3 kali makan sehari, dia melakukannya sendiri. Sampai aku tahu kebenarannya. Aku masih tidak bisa memahaminya. Ternyata cinta benar-benar bisa dipalsukan dengan sempurna. Dan semua ini hanya karena aku seorang perempuan. Pada mana usia yang pria seperti itu? Bisa menyebut dirinya seorang ayah? Dia aib bagi kaum pria. Saat ini, apakah ada yang ingin kamu katakan kepada ayahmu? Ayah, aku ingat saat aku belajar piano, kamu bilang padaku, aku tidak punya bakat. Tapi sekarang aku sadar, kurangnya bakatku yang sebenarnya. Hanya karena aku gagal terlahir sebagai laki-laki. Tapi tahukah kamu, aku senang aku seorang perempuan. Dan aku senang. Karenanya, aku akhirnya melihat diriku apa adanya. Dan aku melihat seperti apa keluarga yang sebenarnya. Mia! Kamu sampah. Pergi dari sini. Hidupmu buat apa lagi? Bajingan seperti dia seharusnya membusuk di penjara. Aib bagi kaum pria. Tetaplah di sana. Ardi, setelah diselidiki, kau terbukti bersalah melakukan pelanggaran akademik yang serius, kerusakan moral yang parah, dan kau dicurigai melakukan berbagai kejahatan. Kau telah menyebabkan dampak sosial yang sangat negatif. Universitas telah memutuskan untuk memecatmu dari jabatan publik. Mulai sekarang, kau dilarang menginjakkan kaki di sini lagi. Kau sekarang adalah pria yang tertancap di tiang rasa malu. Kau takkan pernah bisa mengubah hidupmu. Aku takkan ikut jatuh bersamamu. Oh, ngomong-ngomong, aku kasih tahu rahasia. Leo, kau tahu, dia bukan anakmu. Aku hanya butuh orang yang bisa disalahkan sepertimu. Karma. Ini semua karma. Pak polisi. Kau di sini minta apa? Citra. Selama bertahun-tahun bertindak sebagai perusak rumah tangga, merusak pernikahanku. Dia memanfaatkan perasaanku dan menipuku lebih dari $2 juta. Tolong, tangkaplah dia secepatnya. Akhirnya, ayo pulang.
Mia, Jangan buang-buang kata. Putusan pengadilan sudah final. Kita sudah bercerai sekarang. Mulai sekarang, aku dan Mia selesai denganmu. Dewi, kita sudah menikah puluhan tahun. Saat kita pertama kali bersama, aku benar-benar mencintaimu. Tidak bisakah kau mendengarkan apa yang ingin kukatakan? Mungkin. Mungkin. Perasaanmu padaku dulu tulus. Tapi jangan lupa, kau berselingkuh. Itu nyata. Saat kau berselingkuh, kau seharusnya tahu. Kau sudah menyerah pada kita. Kau yang melakukannya. Bukan aku. Bagaimana bisa engkau bicara soal perasaan denganku sekarang tanpa merasa seperti orang munafik? Dewi, aku salah. Mia, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah saat aku melihat Mia menyebut namaku di TV seperti orang asing. Saat itulah aku sadar betapa kelirunya diriku. Aku memang bukan manusia. Dewi, aku salah. Mia, aku salah. Dewi, kumohon beri aku kesempatan lagi, ya? Beri aku kesempatan untuk memulai lembaran baru. Di masa depan, aku akan memperlakukanmu dan Mia dengan baik. Kita kan keluarga, bukan? Ardi, kau harus mengerti, saat kau memutuskan mengorbankan nyawa putrimu untuk masa depan anakmu, seharusnya kau sudah meramalkan hari ini. Beberapa kesempatan tidak akan pernah datang untuk kedua kalinya. Baik. Dewi. Mia! Dewi. Hebat, akhirnya kita pindah. Dengan begini, aku bisa bersama ibu setiap hari mulai sekarang. Ibu, setelah sampai di kota selatan, kita juga harus beli apartemen besar yang menghadap ke seluruh kota. Lalu kita bisa menikmati pemandangan malam bersama setiap malam. Oh, dan dapur kita harus punya layout terbuka. Aku juga bisa belajar masak darimu. Setelah kita pilih rumah, kita harus jalan-jalan bersama. Banyak sekali hal yang ingin ku coba. Baik. Terserah katamu. Ibu, lagi lihat apa? Tidak nada, ayo pergi. Mari tinggalkan hari-hari buruk itu di belakang. Dengan putriku di sampingku, aku yakin kehidupan masa depan kita akan seindah mimpi yang tak ingin kubangunkan. Hidup kita pada akhirnya akan seterang siang hari.